Apabila lebih rendah daripada ekspektasi pasar, ini umumnya akan membuat mata uang negara terkait itu akan menguat. Fundamental ini adalah sebenarnya kalau saya bilang analisa paling seru. Kenapa? Karena base-nya bukan kita harus tahu chart, tapi kita cuma tahu caranya ngebaca berita itu seperti apa. Mereka dengan melihat forecast aja kadang-kadang dia udah yakin kalau harga itu akan naik atau akan turun gitu. Hal seperti itu apakah bisa dibenarkan atau tidak? Jadi dia hanya berpatokan dengan forecast. Kita melihat after news-nya itu kan ada statement-nya kan. Nah, statement ini juga harus kita perhatiin. Arahannya seperti apa. Makanya memang hal yang paling penting dan harus ditempatkan di awal bagi seorang trader itu adalah trading plan. Oke, selamat sore Pak Deki. Selamat sore Pak Teguh dan juga kepada seluruh partisipan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak Deki, tema hari ini kita akan membahas tentang approaching market ya dengan fundamental. Ya. Dan ini benar-benar banyak yang masih belum paham secara mendalam ya, terutama untuk para partisipan yang mungkin baru mengenal dunia trading. Ya, karena selama ini yang kita lihat di beberapa edukasi yang diberikan oleh banyak orang itu lebih ke technical analysis. Betul. Ya, jadi banyak juga yang bertanya-tanya tentang kekuatan fundamental dan apakah sebenarnya trading ini harus menggunakan fundamental. Nah, ini mungkin jawabannya kita akan bahas di sore hari ini ya, Pak Deki ya. Iya, betul. Dan yang lebih mendasar lagi yang kita sama-sama tahu, ada dua analisa yang kita bisa lakukan. Fundamental dan teknikal. Ya, jadi terkait pembahasan fundamental edisi Ngopi Bareng TVV kali ini, ya ini untuk memberikan informasi apa perbedaan antara fundamental analysis dengan technical analysis. Mungkin Pak Deki bisa menjelaskan ya lebih singkat lagi ya, mungkin lebih jelas lagi kepada partisipan sore hari ini. Silakan Pak Deki. Baik Pak Teguh. Jadi memang perbedaan antara technical dengan fundamental ya. Kalau technical itu adalah analisa dengan menghitung beberapa faktor disertai dengan melakukan pemetaan grafik secara computerized. Artinya dengan technical analysis kita bisa memanfaatkan beragam indikator ya atau template yang tentunya disetting sedemikian rupa untuk parameternya sehingga itu dapat kita jadikan acuan di mana kita melakukan entry ataupun saat melakukan exit ya. Nah, ini tentu berbeda dengan fundamental analysis. Fundamental analysis ini adalah sebuah pendekatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi atau politik suatu negara. Nah, ini seperti diketahui juga bahwa ada 8 negara yang sangat berperan dan selalu mempengaruhi terhadap seluruh pergerakan harga. Ya, di sana ada Amerika Serikat, lalu kemudian Euro, Pound Sterling, Swiss ya, lalu kemudian New Zealand, Australia, Jepang, Kanada, itu adalah negara-negara yang bisa mempengaruhi terhadap pergerakan harga, terutama ketika pemerintahnya ataupun bank sentralnya mengeluarkan sebuah statement dan ini tentu akan menjadi bahan konsiderasi bagi para pelaku pasar di seluruh dunia kemana kira-kira pergerakan harga akan bergerak ya. Namun demikian, baik technical analysis maupun fundamental itu keduanya sama ya, sama-sama sebagai identifikator arah harga. Kurang lebih demikian Pak Teguh ya. Ya, memang ini
bisa dibilang ya indikator fundamental ini yang menggerakkan pergerakan harga. Betul. Kalau kita lihat dari kalender ekonomik ya, banyak sekali data-data yang rilis di setiap harinya Pak Deki. Iya, betul. Nah, ya, kira-kira data apa saja nih yang kita bisa dapat rujukan dari data tersebut ya untuk menjadikan satu keputusan beli atau jual. Baik. Ada beberapa data yang umum ya dirilis dalam kalender ekonomi. Ini ada 7 berita yang mungkin juga bisa menjadi rujukan bagi Bapak dan Ibu. Di sana kita bisa melihat ada yang namanya non-farm payroll ya, atau disingkat dengan NFP. Lalu kemudian ada juga unemployment rate ya, tingkat pengangguran. Lalu kemudian GDP ya, gross domestic product. Lalu kemudian ada CPI, Consumer Price Index. Lalu kemudian interest rate ya, ketika ada FOMC meeting minutes, ditambah dengan retail sales ya, penjualan eceran, dan yang jarang diperhatikan itu adalah PMI ya, Purchasing Manager Index. Baik, saya ingin memberikan gambaran bagi Anda semua. Non-farm payroll ini adalah sebuah data yang diterbitkan oleh Biro Statistik ya, BLS, Bureau of Labor Statistics di Amerika Serikat, yang berisikan tentang perubahan jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat di semua sektor, kecuali sektor pertanian. Dan ini dirilis setiap Jumat pekan pertama ya, di setiap bulannya. Dan ini adalah satu berita yang sangat besar dan dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar. Lalu kemudian kita juga bisa melihat dari angka pengangguran ya, atau unemployment rate. Ini sebuah data yang disusun secara berkala. Ini untuk mengukur jumlah tenaga kerja dan jumlah yang tidak bekerja pada usia produktif di suatu negara. Jadi data tingkat pengangguran ini, Bapak dan Ibu, apabila lebih rendah daripada ekspektasi pasar, ini umumnya akan membuat mata uang negara terkait itu akan menguat. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau ternyata jumlah penganggurannya lebih besar daripada ekspektasi pasar, otomatis mata uangnya akan melemah. Lalu kemudian data yang menarik lainnya juga ada namanya Growth Domestic Product ya, atau GDP. Ini adalah sebuah data yang mengukur tingkat kesehatan ekonomi secara keseluruhan ya dalam suatu negara. Jadi semakin tinggi laju pertumbuhan GDP suatu negara, maka ekonomi negara yang bersangkutan itu berarti sedang baik dan nilai mata uang pun otomatis akan menguat ya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting dan selalu terjadi pergerakan yang sangat dahsyat ya, itu adalah ketika dirilisnya CPI. Ini sebuah data yang mengukur laju pertumbuhan harga-harga barang dan jasa di suatu negara dibandingkan dengan basis tahun dasar tertentu ya. Ini tujuannya untuk mengetahui tingkat inflasi daripada konsumen. Yang tidak kalah menarik adalah ketika FOMC meeting minutes yang membahas tentang suku bunga acuan, ini tentunya diterapkan oleh bank sentral ya dalam rangka mengambil suatu kebijakan moneter ya. Tentunya ini kan tujuannya adalah menjaga stabilitas supply and demand mata uang yang bersangkutan. Ini tentunya sangat diperhatikan, bahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia termasuk Gubernur Bank Indonesia pun juga ikut memantau apa yang diputuskan oleh FOMC ya. Jadi ini adalah data-data besar. Lalu kemudian retail sales. Retail sales ini adalah sebuah data yang mencatat total penjualan barang ya di suatu sektor, tapi tidak memperhitungkan jasa. Jadi beda ya. Dan indikator ini juga dijadikan acuan, berarti apabila tingkat penjualan itu meningkat, berarti daya beli masyarakat itu bagus ya. Berarti perekonomian di negara tersebut sedang sehat, begitupun sebaliknya. Dan yang tadi saya sampaikan jarang dilirik itu adalah PMI ya. Ini Purchasing Manager Index. Jadi ini sebuah data yang dibuat untuk mencatat prospektus bisnis kira-kira 6 bulan ke depan, Pak.
ya, apakah termasuk order yang didapat oleh seorang purchasing manager, apakah sedang mengalami kenaikan atau sedang mengalami penurunan dalam transaksinya, itu semua tercatat di PMI. Dan PMI ini termasuk data yang paling berpengaruh juga dalam sektor manufaktur dan jasa. Jadi kurang lebih Pak Teguh ya, itu adalah data-data yang barangkali bisa dijadikan rujukan bagi Anda pada saat Anda mencoba untuk melakukan analisa secara fundamental ya. Oh, baik Pak Reki. Jadi memang kalau fundamental itu tidak lepas dari data-data yang akan rilis ya setiap bulannya Pak Reki ya. Iya, betul. Karena ini terjadi secara repetisi ya, terus berulang. Iya, Ya, betul. yang tadi Pak Deki sampaikan ini yang paling penting dari 7 data tersebut ya. Mulai dari non-farm payroll, terus Betul. ada data unemployment rate itu tingkat pengangguran, dan juga ada GDP, ini tingkat pertumbuhan satu negara ya, diindikasikan dengan nilai GDP-nya ya Pak Deki ya, Betul. apakah meningkat atau berkurang ya. Betul. Kemudian juga kalau saya catatnya ada CPI ya, Consumer Price Index, ini indikator juga untuk menilai tingkat ekonomi suatu negara atau mungkin tingkat inflasi yang terjadi, biasanya pakai CPI Pak Deki. Betul. Ya, jadi memang partisipan semua di sini harus banyak tahu tentang 7 data tersebut yang penting disampaikan oleh Pak Deki. Selain tadi CPI juga ada interest rate, ya suku bunga, dan kebenaran untuk bulan-bulan ini banyak negara-negara berkembang ya dan negara maju menaikkan tingkat suku bunganya. Iya, betul Ya, Pak. karena berhubungan dengan CPI tadi Pak Diki ya, Iya, inflasi yang betul. cukup tinggi. Betul. Kemudian juga catatan saya ada namanya retail sales. Iya. Ya, ini juga indikator satu ekonomi negara. Apabila banyak belanja, banyak pembelian barang-barang retail, ini menandakan daya beli masyarakatnya cukup Bagus ya. tinggi, bagus ya. Dan Betul. juga yang terakhir tadi PMI yang jarang dilihat ya. Iya. PMI ini adalah salah satu tolak ukur dari para produsen ya dalam mengelola satu perusahaan dan di bidang manufaktur ataupun di bidang jasa. Betul. Nah, kesemua ini semua ada di kalender ekonomik ya namanya ya. Ada, betul Pak. Ya. Dan kita bisa lihat di beberapa aplikasi ya, kalau kita bisa install ya atau di download, itu kalau nggak salah ada di Forex Factory ya Pak Deki ya. Betul. Ada di di investing.com, ada juga di FX Calendar mungkin, dan Betul. banyak hal yang kita bisa ambil dari sana tentang informasi yang akan rilis setiap harinya ya. Dan informasi yang tadi saya sampaikan itu rata-rata ketika kita melihat di kalender ekonomi itu semua berada pada level medium to high impact-nya ya Pak Teguh ya. Ya. Artinya itu adalah data-data yang sangat berpengaruh dan akan menimbulkan gejolak ya pada suatu harga pada suatu instrumen ya. Memang ada kadar impact-nya Pak Deki ya. Betul. Ada dari mulai low, betul, medium dan high ya. Oke, dan para partisipan semua, sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh untuk mencari data tersebut Pak Deki, karena di TPFX pun ada tersedia Pak Deki. Ya, betul. Ya, jadi ada kalender ekonomik yang udah kita rilis di website kami di TPFX, itu nanti sudah tersusun data-data apa yang akan rilis untuk setiap harinya. Ya, betul. Jadi update pastinya Pak Deki ya. Sangat update Pak, dan ya, bahkan applicable ya. Ya, jadi TPFX juga memberikan informasi tentang kalender ekonomik yang ada di website kami di www.tpfx.co.id. Nanti para partisipan bisa klik yang namanya news ya, atau kalender ekonomik yang sudah disediakan. Apa sih dan bagaimana mengaplikasikan strategi fundamental ini nih dalam mengidentifikasi pergerakan harga Pak Deki? Caranya gimana nih? Baik, ini pertanyaan bagus. Ini kebetulan Pak Teguh ya, di kesempatan ngopi bareng di edisi fundamental kali ini, saya mengundang Pak Gilang ya, untuk bergabung bersama-sama, karena ya, perlu diketahui juga Pak Gilang ini adalah seorang manajer di TPFX ya, dan Pak Gilang juga piawai dalam melakukan analisa secara fundamental. Dan secara khusus saya mengundang sebagai
gestar ya di ngopi bareng pada sore hari ini. Selamat sore Pak Gilang. Sore Pak Diki, sore Pak Teguh. Halo, halo Pak Gilang, apa kabar? Gimana? Apa kabar Pak Gilang? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya Teguh, Pak. Pak Diki juga sehat kali ya, Mas. Al- Hadirin yang ada juga seharusnya sehat karena Alhamdulillah. ini kita mau bakal bahas sedikit lah ya tentang fundamental itu seperti apa. Iya. Ya, kebetulan Pak Gilang, barusan tuh Pak Teguh sempat tanya kepada saya ya, apa dan bagaimana cara mengaplikasikan sebuah strategi fundamental ya dalam mengidentifikasi pergerakan harga. Dan saya pikir ini Pak Gilang piawai dalam melakukan ini dan saya pikir sudah terbiasa ya untuk fundamental. Oke, kalau ngebahas tentang strategi, kalau untuk fundamental biasanya sih yang saya lakuin biasanya adalah pagi itu morning review, dalam artian ya mungkin tadi Pak Teguh sama Pak Diki udah bahas source-nya kayak Forex Factory atau economic calendar yang ada dari TPFX, itu biasanya menjadi aman dulu buat kita untuk tahu dulu nih hari ini itu ada berita apa aja pertama. Terus yang kedua biasanya saya ngelihat lagi adalah dampaknya. Dampaknya dalam artian ini kan yang kita bahas kalau economic calendar kan based on data ya. Berarti previous datanya ada, terus kita tahu secara forecast-nya seperti apa, terus kita bakal tahu yang namanya aktual. Nah, biasanya kalau untuk mengaplikasikan, saya biasanya ada dua opsi nih Pak. Biasanya kalau itu sebelum, misalkan anggap beritanya pagi jam 9 gitu. Sebelum jam 9 itu prediksinya misalkan bagus. Nah, berarti kita lihat lagi selain berita data, kita lihat lagi berita yang menyangkut dengan berita data ini gitu. Jadi saya itu punya konsepnya adalah dua berita dalam artian yang satu data news by data, yang kemudian news by general dalam artian general ini yang umum. Kita kan suka lihat kalau bisa di koran atau bisa di TV gitu misalkan. Di Forex Factory pun juga menyediakan yang namanya general news ini dalam artian ketika diklik tuh si Forex Factory itu ada gambar seperti folder gitu Pak ya, itu kita buka, di situ biasanya suka ada newsnya, misalkan kayak data pendukung lah saya bilang. Nah itu saya baca dulu, saya ambil konklusi apakah benar sesuai dengan prediksiannya. Kalau misalkan data generalnya oke, terus datanya oke, kita lihat juga kemudian langsung ke yang namanya analisa secara teknikalnya. Ternyata secara chartnya ini juga sudah oke, ya berarti biasanya opsi pertama saya adalah saya 5 menit sebelum transaksi itu saya sudah siapin posisi. Kemudian terus tinggal pasang stop loss-nya sama take profit-nya ketika on time-nya news-nya keluar hasilnya sesuai prediksi, berarti kan plan kita jalan. Nah, disitulah kita dapatnya yang namanya profit. Kalaupun amit-amit miss, berarti kita kena yang namanya stop loss, resiko yang minim. Atau opsi kedua, kalau misalkan kitanya tidak yakin, biasanya saya nunggu newsnya keluar dulu, harga sudah bereaksi, sudah bergerak, kita bisa lihat misalkan newsnya bad, terus ternyata chartnya turun ke bawah, ya berarti saya sih follow. Artinya chart sistem kedua adalah nge-follow newsnya gitu. Jadi sebenarnya buat hadirin di sini kalau misalkan bingung nih cara transaksinya seperti apa, bisa melakukan dua hal ini. Kalau dulu sih saya paling senangnya 5 menit sebelum transaksi 5 menit sebelum berita saya sudah masang transaksi gitu. Sudah menyiapkan misalkan buy or sell-nya, stop loss-nya berapa, TP-nya berapa gitu. Kalau pengen tahu stop loss-nya berapa, take profit-nya berapa, biasanya kita sambungin dengan teknikal. Ya saya sih untuk fundamental itu lebih senang baca. Kenapa? Karena pertama itu mungkin kalau zaman-zamannya kita sekolah itu kita bisa melihat yang namanya kalimat induktif sama deduktifnya ya. Jadi kita bisa tahu ini kesimpulannya di awal berita atau di akhir beritanya seperti itu. Jadi sebenarnya lebih seru sih Pak, dalam artian saya lebih senang fundamental. Kenapa? Karena mungkin dalam sehari kita bisa ngikutin beberapa berita, ya transaksi kita banyak gitu. Luar biasa ya. Oke, jadi memang kalau dilakukan oleh Pak Gilang, dari fundamental dilihat dulu berita yang mendukungnya apa gitu ya. Yes, betul. Jadi kita nggak hanya berpatokan dengan satu berita aja Pak Gilang. Betul, karena gini Pak, terkadang itu by prediction atau by forecast itu semua biasanya data itu miss, dalam artian tidak semua itu sesuai. Nah, cara untuk tahunya sesuai atau tidak itu apa? Kita bisa lihat dengan data pendukungnya. Ya karena kan terkadang misalkan prediksinya forecastnya bulan ini bagus, ternyata
by history sama menjelang ini pendukung datanya bilang ya misalkan data Amerika kita ambil, misalkan itu tidak sesuai. Kenapa? Karena misalkan dengan rate-nya yang bagus, ternyata orang yang bekerja itu kayak non-farmnya tidak sesuai, misalkan dalam artian si rate-nya berkurang, tapi jumlah pekerjaan tidak bertambah, masih di situ-situ aja. Menurut saya sih itu masih dampaknya jelek. Nah disitulah mungkin kita masangnya untuk nge-reverse, misalkan beritanya news, berarti kita balikin gitu. Saya sih ngeliatnya sih seperti itu. Plus minusnya sebenarnya news itu kan unpredictable Pak ya, dalam artian kita data itu sudah ada tapi hasilnya kita juga belum tahu seperti apa. Nah kalinya seperti apa nih ya, kita untuk transaksi harus cari banyak source data. Makanya fundamental ini adalah sebenarnya kalau saya bilang analisa paling seru. Kenapa? Karena base-nya bukan kita harus tahu chart, tapi kita cuma tahu caranya ngebaca berita itu seperti apa gitu. Oke, ini kalau berbicara membaca berita seperti apa, saya jadi teringat dengan yang pernah kita bahas di video sebelumnya Pak Teguh terkait dengan Acuity ya, di mana Acuity yang dimiliki oleh TPFX ini juga itu sebetulnya based on news ya, kalau saya lihat di sana. Bahkan di sana ada tingkat confident apakah di level 20% kah, 40 bahkan sampai level 100%, dan itu memudahkan bagi siapa saja penggunanya untuk memanfaatkan daripada tools itu. Mungkin juga sedikit banyak Pak Gilang, bagaimana nih korelasinya dengan Acuity itu sendiri Pak Gilang ya di TPFX ini? Base-nya sih kalau saya lihat Acuity kan tadi bisa bilang base by news, betul. Tapi kalau misalkan kita mau gabungin nama fundamental, yang pertama mungkin kita lihat dari si Acuity-nya itu sendiri, pertama trennya itu uptrend atau downtrend pastikan. Kemudian yang kedua kan Acuity bukan hanya based on news juga, tapi kan based on tingkat kepercayaannya, dalam artian akurasinya ini sudah 80% oke atau 20%-nya. Nah, itu juga bisa jadi patokan. Jadi yang terakhir adalah kita menyambungkan ke beritanya aja. Makanya terkadang untuk sebuah analisa itu saya selalu menyangkutkan adalah fundamental dulu baru si teknikalnya. Karena kalau saya pribadi ada dua versi lah pada dalam artinya, pertama ada yang bilang fundamental itu bisa merubah semua teknikal. Ada juga yang versi satu lagi yang bilang ya fundamental itu hanya merubah sementara, tidak akan mengganggu teknikal. Itu ada dua versi. Kalau saya sih lebih percayanya ya ini mah subjektif Pak ya. Maksudnya saya cuma bilang ini paham subjektif saya, ya saya yakin mau trend up, trend down, yang namanya news itu pasti ngebuka semua, pasti bisa ngerubah semua. Kenapa? Karena data-data yang big news itu atau chart yang gerak banyak itu biasanya based on news. Gitu. Oke. Menarik nih Pak Teguh ya. Ya, ini buat sobat trader semua nih. Ya, ini saya sebut sobat trader karena memang kalau saya lihat nih hampir semua trader yang bergabung sore hari ini Pak Deki. Luar biasa. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan dari Pak Gilang ya. Jadi kalau untuk ambil keputusan itu tidak hanya semata-mata kita melihat dari data tersebut, tapi kita juga harus baca dulu news yang mendukung data tersebut gitu loh. Dan jangan entry sebelum data keluar. Benar Pak Gilang? Bisa. Kalau misalkan itu dalam kondisinya kita tidak yakin, saya sih lebih ya bisa prefer untuk mengambil posisi datanya sudah keluar ya gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya adalah kita sudah baca dan data sesuai, beritanya sudah mendukung, grafik sudah mendukung, sebelum berita pun sebenarnya tidak jadi masalah Pak. Makanya saya bilang tadi ada dua opsi nih. Ada dua opsi. Kita mau masangnya sebelum atau sesudah gitu. Oke, gini Pak Gilang, kalau di kalender ekonomik itu ada previews, ada forecast, ada aktual. Oke. Nah gitu ya. Nah ini banyak untuk para newbie itu mereka dengan melihat forecast aja kadang-kadang dia udah yakin kalau harga itu akan naik atau akan turun gitu loh Pak Gilang. Hal seperti itu apakah bisa dibenarkan atau tidak? Jadi hanya berpatokan dengan forecast. Nah ini agak susah juga ya, maksudnya kalau previous itu kan kita sudah bisa kita tentukan itu kan data sebelumnya. Nah si forecast ini kan dianalisa oleh perusahaan forecaster ya, kita bilangnya forecaster untuk menentukan. Nah
balik lagi yang saya bilang tadi gitu. Kalau misalkan mereka yakin ternyata miss, nah berarti mereka biasanya trader itu tidak membaca berita pendukung lainnya seperti apa gitu. Karena sebenarnya news itu bukan hanya by data aja. Terkadang news yang general yang berupa berita yang kita bisa lihat mungkin platformnya selain Forex Factory kayak MarketWatch, Investing atau CNBC atau BBC, berita-berita yang ada di website itu biasanya menjadi bahan pendukung. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Jadi kan istilahnya kita untuk ngerekap sebuah data itu kan hasilnya baik atau tidak itu perlu data yang banyak Pak Teguh ya. Nah, disitulah tugas kita atau tugas para trader itu jika ingin mengikuti fundamental jangan hanya berpatokan terhadap satu news saja. Maksudnya jangan hanya berpatokan terhadap data aja. Saya sih selalu mencampurkan dengan data-data yang lain gitu. Karena kita juga bisa lihat contohnya kayak kemarin FOMC tingkat suku bunga dinaikin jadi 2,5%. Tapi kita lihat secara data di gold, ternyata bukannya harganya turun ke bawah, malah terus naik ke atas. Malah menguat ya. Nah, itu kan orang kan pasti awalnya ini mah pasti naik. Maksudnya ini udah pasti naik dan pasti orang ambil posisinya sell gitu. Ternyata kok pada naik nih. Nah, di situ kan orang pada bingung. Nah, berarti kita melihat after news-nya itu kan ada statement-nya kan. Nah, statement ini juga harus kita perhatiin. Arahannya seperti apa. Bisa aja ketika dolar itu dinaikin menjadi suku bunga dolar naik jadi 2,5%, ternyata tidak bagus buat si Amerika. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatiin sifat itu. Baik, dan saya ingin menambahkan juga Pak Teguh ya, dari pertanyaan tadi bahwa memang kita harus melihat untuk data ini secara komprehensif ya. Betul yang Pak Gilang sampaikan tadi. Artinya ada data yang memang sedang dirilis pada saat ini, tetapi ada juga yang disebut dengan data-data pendukung. Nah, ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua. Kita ambil contoh dan seringkali saya sampaikan ketika misalnya sebuah industri di mana di sana Amerika bisa memproduksi suatu usaha misalnya kayu ya, yang akhirnya GDP-nya itu meningkat bagus, tetapi pada satu titik ternyata perusahaan tersebut terjadi musibah kebakaran ya, yang akhirnya terjadi kontraksi nilai GDP-nya pasti menurun, dan otomatis orang-orang yang bekerja di sana yang akhirnya menjadi menganggur, berarti tingkat pengangguran akan menjadi meningkat. Ketika tingkat pengangguran meningkat, Bapak dan Ibu, otomatis daya beli masyarakat juga akan menurun. Nah, jadi ini adalah cerita bersambung sebetulnya ya. Dan saya juga setuju tadi Pak Gilang sampaikan, selain berita yang dirilis terkait dengan berapa previous data, berapa forecast yang yang diforecastkan oleh forecaster tadi, itu kita lihat juga berita-berita pendukung lainnya sehingga memberikan konfirmasi ya kepada kita tentang keakurasian dari data yang akan dirilis itu tadi. Oke, baik Sobat Trader semua, ini jadi masukan buat kita semua ya untuk transaksi dengan pendekatan fundamental analisis. Artinya setiap berita yang rilis kita juga harus tahu juga berita-berita pendukung yang akan mendukung data tersebut ya. Karena seperti efek domino ya Pak Diki ya, yang tadi Pak Diki ceritakan. Betul. Jadi satu satu data ekonomi jelek akan mempengaruhi data lainnya. Ya, jadi efek domino itu akan terjadi kalau memang data itu bad news atau good news. Tadi yang dicontohkan ada suatu perusahaan yang mungkin ada musibah kebakaran, ada PHK, daya beli jadi berkurang, retail sales juga jadi berkurang, dan terusnya gitu loh. Dan ini juga harus diamati dengan seksama ya, komprehensif ya, tadi yang Pak Diki bilang. Betul. Ya, ini buat sobat trader semua nih. Jadi kalau membaca satu data ekonomi, coba diperhatikan dulu data-data yang pendukungnya apa. Ya, ini nanti bisa dikonsultasikan ya ke masing-masing konsultannya, atau bahkan nanti mungkin ada masing-masing narasumber yang bisa membantu untuk analisa secara fundamental. Ya, karena saya yakin dari setiap para konsultan mereka juga punya dasar ya untuk mengambil satu keputusan dari fundamental yang akan rilis. Itu terlepas dari technical analysis ya. Karena memang untuk technical analysis sudah banyak dibahas, dan hari ini atau sore ini kita akan fokus ke fundamentalnya. Oke, baik.
untuk para partisipan, sobat trader semua, kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat atau mungkin aktifkan mikrofon. Bahkan kalau ada statement atau masukan juga boleh, kita akan welcome, kita discuss, kita ngobrol bareng di acara Ngopi Bareng TPFX. Ini cukup menarik Pak Diki ya, karena memang banyak para trader yang mengabaikan fundamental, hanya menggunakan technical analysis. Ya, bahkan yang saya sering dengar juga dari para trader, fundamental itu merusak strategi teknikal, Pak Diki. Ini yang sering terjadi ya. Kita udah analisa secara teknikal, tapi gara-gara fundamental jadi buyar semua gitu kan. Iya. Makanya memang hal yang paling penting dan harus ditempatkan di awal bagi seorang trader itu adalah trading plan, Pak Teguh ya. Artinya seorang trader dia harus merencanakan berapa target yang ingin dicapai. Lalu kemudian yang paling penting adalah berapa batasan risiko yang ditoleransi. Ketika seseorang sudah tahu batasan risikonya, maka secara disadari atau tidak, psikologi itu akan terbangun. Trade psikologi itu berpengaruh sampai 70% Bapak dan Ibu sukses trading seseorang ya. Jadi ini betul-betul harus kita ciptakan. Ya, makanya trading plan, perencanaan-perencanaan itu harus disiapkan oleh kita ya. Oke, baik. Kami masih menunggu ya untuk pertanyaan yang masuk lewat kolom chat ya, atau mungkin mau langsung aktifkan mikrofon, boleh. Nanti kita akan coba discuss ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya oleh para narasumber nih. Ada Pak Deki yang walaupun spesial dari technical analysis ya, tidak menutup kemungkinan ya sudah menguasai fundamental pastinya ya. Karena sebelum kita masuk kedua-duanya ya kita akan mempelajari dasar dari teknikal dan fundamental. Betul. Pak Herman, silakan Pak Herman. Pak Herman angkat tangan. Mohon izin Pak Teguh. Silakan Pak Herman. Iya, selamat sore Pak Deki. Sore Pak Herman. Ya, mungkin nanti juga Pak Gilang bisa menambahkan. Pak, itu saya memang beberapa kali memperhatikan ya Pak. Pada saat data-data fundamental dirilis, itu sebenarnya momentum pergerakan itu saya perhatikan bukannya hari H Pak. Bahkan dia bisa H-1 atau H-2. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mendapatkan momentum ya dari mungkin dapat pencerahan dari Pak Deki atau Pak Gilang, karena pada saat hari H kalau saya perhatiin sih Pak, saya memang perhatiin sejak dari awal tahun ini ya, kalau data fundamental di hari H memang itu efek Coca-Colanya ada Pak, sodanya kencang gitu, tapi saya perhatiin justru H-2 atau H-1 itu yang lebih berasa gitu. Iya. Ya, mungkin bisa ada pencerahan. Terima kasih Bapak-bapak. Jadi kalau hal seperti itu sih banyak kejadian Pak ya. Jadi pernah berapa kali menjelang berita itu H-2 atau H-1, kadang itu suka ada pergerakan kencang dulu. Nah itu biasanya kalau secara market sih kita bilangnya orang sudah mulai panik, dalam artian udah tahu itu menjelang, misalkan prediksinya bagus, berarti harganya mungkin bakal jebol duluan, pergerakan sebelumnya udah mulai ada gerak kenceng, itu biasanya sudah ada mulai panic transaction, dalam artian itu orang sudah melepas semua transaksi yang ada dulu. Mereka menunggu untuk konfirmasi dulu, ketika beritanya sudah ada dan sudah fix, biasanya baru mereka mengambil lagi posisi yang ada. Nah itu sering terjadi sih, terkadang juga nggak usah jauh-jauh, nggak usah H-2, biasanya H-1 jam atau H-1,5 jam menjelang FOMC itu kadang market sudah mulai agak sedikit bergejolak tuh, karena di situ mereka sudah mulai panik, dalam artian biasanya ketika mereka punya transaksi ini, ketika harga tidak bergerak sesuai dengan transaksinya, biasanya mereka takut untuk takut kehilangan lah misalnya, atau takut mengalami kerugian. Makanya biasanya banyak yang ngelepas dulu, nunggu beritanya keluar, nunggu konfirmasi, sudah tahu ini arahannya kemana, baru biasanya mereka melanjutkan lagi posisi, baru mengambil lagi posisi yang ada. Makanya terkadang kejadian ini sih kalau saya pribadi suka bilangnya ini ada yang bisa dibilang panic buying atau panic selling, atau misalkan ya istilahnya panic transaction, dalam artian
bisa mereka ngambil posisi dulu sebelum berita, atau bisa mereka ngelepas posisi yang ada. Ya nggak tahu, ini dari saya sih. Mungkin Pak Diki mau nambahin dulu, boleh? Baik, jadi terkait dengan masalah pergerakan yang terjadi ya pada saat H-1 atau beberapa jam, itu betul memang terkadang terjadi ya, diakibatkan karena adanya panic buyer ataupun panic seller. Tetapi yang perlu dijadikan catatan bagi kita adalah apakah pada saat itu kita sudah memiliki posisi kah? Atau memang kita belum memiliki posisi sama sekali. Nah, bagi Anda yang pada saat itu terjadi sudah memiliki posisi, tentu kita harus langsung melakukan pengetatan ya terhadap risk management kita. Apabila posisi sedang terjadi floating minus, maka tinggal menempatkan di mana batasan stop loss sebagai level yang kita toleransi. Tetapi pada saat kita sedang dalam keadaan floating profit, di sana kita tinggal menempatkan yang namanya trailing stop ya. Artinya ketika terjadi suatu pergerakan anomali, posisi kita tetap dalam keadaan profit ya, Bapak dan Ibu. Nah, tetapi sekarang yang kedua adalah apabila ternyata kita memang belum memiliki posisi. Nah, saya sangat menyarankan kita bisa memanfaatkan pergerakan harga tersebut mungkin sekitar 30 atau bahkan 60 menit setelahnya ya. Bahkan kita juga seringkali melakukan ketika non-farm payroll dirilis dan memang pada saat itu kita sedang belum ada posisi, dirilis 7.30, maka pada pukul 8 malam di sana kita bisa memanfaatkan momen tersebut ya. Cukup dengan melihat daripada time frame 15 menit dan sudah saya kupas di YouTube channel juga Pak Teguh ya. Itu ada strategi dari Cory Mitchell. Cory Mitchell itu berhasil meraup keuntungan sampai ribuan persen ya dalam waktu 1 tahun. Itu hanya memanfaatkan non-farm payroll secara maksimal dan itu bisa dimanfaatkan sampai pukul 4 pagi Pak Teguh ya. Nah, itu hanya memanfaatkan data setelah dirilis. Jadi setengah jam setelah dirilis, di sana dia baru memanfaatkan daripada non-farm. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya Pak Herman dan seluruh partisipan. Pak Deki boleh di-share link yang YouTube-nya tadi Pak? Baik Pak, nanti saya akan share Pak. Ya, itu saya mau sampaikan kepada kita tadi. Tolong di-share untuk strategi non-farm payroll yang Cory Mitchell ya Cory Mitchell ya. Entry setengah jam setelah data rilis ya. Ini diterapkan oleh Cory Mitchell ya. Ini juga bagus nih video Pak Deki di Rasi Keuntungan ya. Nanti Pak Deki mungkin akan share di kolom chat ya buat para sobat trader semua. Baik, sambil saya mencari link videonya, mungkin Pak Teguh bisa lanjutkan dialog dengan Pak Gilang ya. Oke, baik. Jadi memang ini Pak Herman juga sama, saya juga melakukan hal yang sama Pak Herman. Memperhatikan data-data yang rilis itu biasanya H-1, H-2 sudah direspon duluan ya. Ini kita juga sudah perhatikan dari beberapa tahun ke belakang setelah adanya kenaikan suku bunga ya bertahap gitu ya. Jadi memang ada istilah sell by rumor atau buy for the fact ya. Jadi dia melakukan sesuatu dari rumor-rumor yang telah beredar gitu ya, karena memang ada forecast perkiraan menaikkan suku bunga gitu ya. Jadi direspon duluan, tapi begitu faktanya justru malah terbalik. Ya, jadi ini yang sering terjadi. Makanya hati-hati dengan data-data besar seperti FOMC atau cash rate dan bahkan non-farm payroll. Ya, ini juga salah satu cara kita nih, gimana cara menanggulangi kalau terjadi hal-hal seperti itu ya. Jadi setelah data rilis justru malah berbalik arahnya ya. Ini juga Pak Teguh, ya. Izin nanya satu boleh Pak? Boleh Pak Herman, silakan. Iya, Pak Deki, apakah yang saya bilang tadi H-2 momentum itu loh Pak bisa memanfaatkan banker candlestick Pak? Iya, sangat yang bisa itu, Pak. Mungkin ada pencerahan, terima kasih. Baik, jadi kita juga harus memahami kebutuhan daripada big guys ya,
Artinya bank-bank besar di sini kemana mereka mau bergerak. Banker candlestick, Bapak dan Ibu, seperti yang pernah saya jelaskan, yang pertama adalah rejection level, yang kedua adalah imbalance, dan yang ketiga adalah order block. Itu semuanya sudah saya unggah di YouTube channel. Dan harga selalu mengejar ke area tersebut. Ya, itu adalah area-area yang paling ideal dan selalu dimanfaatkan oleh para banker. Kadang di luar kendali kita ya. Kita melihat misalnya ketika seseorang memanfaatkan moving average, ini sepertinya harga arahnya ke bawah, tingkat kemiringan ya daripada moving average sudah 45 derajat. Tetapi kok ada pergerakan yang yang berbalik arah ya, dan luar biasanya itu selalu mereka berhenti pada area-area yang dimanfaatkan oleh para banker. Dan ini juga Bapak dan Ibu harus memahami dan juga harus melakukan praktis ya terhadap seluruh kondisi seperti ini ya. Ya, jadi sudah terjawab ya Pak Herman ya. Itu sangat-sangat bisa digunakan ya untuk bankers candlestick ya. Karena memang secara historical ya Pak Deki ya, history repeat itself-nya itu selalu terjadi, walaupun Betul. ada data-data besar ya, yang kadang-kadang juga ini bisa jadi satu patokan ya untuk menggunakan banker candlestick. Kalau ada terjadi rilis data-data yang fundamental yang high impact, gitu. Baik, saya akan masih menunggu partisipan lainnya untuk bertanya nih. Oh, Pak Herman, matur nuwun, matur nuwun Pak. Sama-sama. Oke. Sama-sama Pak Herman, luar biasa nih. Oke, untuk sobat trader lainnya boleh ya langsung menanyakan atau mungkin lewat kolom chat nanti akan kami bacakan ya, khusus untuk membahas untuk fundamental nih untuk sore hari ini. Dan terkait dengan link YouTube yang sudah saya unggah dengan strategi yang begitu ampuh ya dari Cory Mitchell, pada saat memanfaatkan data besar seperti non-farm payroll, itu kebetulan di kolom chat sudah saya share ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk melihat ya tayangan videonya nanti. Di sana Anda bisa mempelajari bagaimana Cory Mitchell memanfaatkan NFP. Oke, baik Pak Diki sudah share ya di kolom chat ya. Itu link YouTube channel untuk NFP ya, Cory Mitchell melakukan strategi setengah jam setelah rilis data non-farm payroll. Bisa diklik aja dan jangan lupa ya untuk subscribe ya, resep keuntungan. Oke, baik, ini ada Ibu Dea Nur melambaikan tangan, mau ada pertanyaan, silakan Ibu Dea. Tidak Pak. Oh enggak, oke. Ini saya pikir mau bertanya. Oh Pak Herman ya, gold longsor. Iya, ini karena imbas daripada informasi ketenaga kerjaan di pekan lalu sebetulnya yang masih direspon positif oleh publik ya, sehingga mereka percaya bahwa Amerika saat ini kondisi perekonomiannya masih dalam keadaan sehat. Baik, silakan. Kami masih menunggu ya partisipan lainnya. Jadi kalau kita bahas fundamental kadang seru juga ya Pak ya, apalagi di next month bulan depan kita harus perhatiin tuh yang untuk suku bunga Amerika lagi ya. Ya, kayaknya FOMC. Konfirmasi lagi nih bakal mau naik lagi 0,75%. Dilihat dari data-data saat ini yang non-farm sampai saat ini, kesimpulannya sih sudah fix mau naik. Cuman tadi saya baca ada sedikit ini dari The Fed-nya, mereka ngeliat dulu semoga inflasinya mengalami slowing down sebentar. Ketika itu kejadian menjelang September, mungkin mereka fix mau naikin begitu. Tapi sentimennya masih hawkish katanya sih begitu. Nah, ini seru nih persiapan kita buat bulan depan nih sebenarnya. Iya, betul. Ini jadi sesuatu yang sangat rame ya Pak Teguh, karena dengan dinaikannya suku bunga berarti investor itu akan datang ya, dan ini menggairahkan perekonomian. Tetapi bagi para pemilik
utang ke bank ini yang harus segera antisipasi ya, karena nilai pengembalian akan menjadi lebih tinggi gitu. Ya, benar ya. Jadi satu sisi ada pihak-pihak yang dirugikan Pak Deki. Betul, terutama data suku bunga. PMI itu akan terjadi kontraksi itu ya pada saat dinaikannya kembali suku bunga. Ya, karena emang pengetatan ini juga mungkin sudah banyak pertimbangan ya dari The Fed ya. Pasti. Dan akan diikuti oleh bank sentral lainnya ya, karena memang The Fed ini bisa dibilang kiblatnya untuk suku bunga ya, untuk menjaga keseimbangan antara supply demand-nya ya. Supply demand antara mata uang satu dengan mata uang lainnya. Ya. Semua bergantung pada The Fed sekarang, berarti keputusannya mau seperti apa. Ya. Sampai ke BI pun demikian ya Pak Gilang. Betul, semuanya, karena kan ya kita bisa bilang patokan kita kan untuk seluruh dunia itu kan masih dolar Pak ya. Jadi apapun keputusan yang dikeluarkan itu pasti sangat berpengaruh buat semua lah, pasti itu. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Namun sebelum itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gilang yang sudah meluangkan waktu hadir di Ngopi Bareng TPFX sore hari ini. Oke, thank you Pak Gilang. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Deki, terima kasih sama-sama Pak Gilang. Teman-teman semua yang sudah ikutin event hari ini ya, Ngopi Bareng ya, semoga sharing kita hari ini ada manfaat lah. Karena sangat bermanfaat. The more you learn, the more you earn lah. Kalau bahasa asiknya seperti itu. Oke, baik ya Sobat Trader semua. Ya, hari ini kita sudah melewati sesi kita ya untuk ngobrol bareng TPFX. Ini ngobrol pintar ya. Jadi ada ilmu yang kita dapat, masukan dari Pak Gilang tadi tentang fundamental, dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat para partisipan yang ingin tahu lebih banyak tentang video-video di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan, bisa diklik di sana. Bahkan juga ada strategi yang kita bisa terapkan ya dalam fundamental analysis. Oke, baik, kami ucapkan banyak terima kasih untuk sore hari ini ya. Kami tutup ya acara Ngopi Bareng TPFX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya Bapak-bapak. Sukses untuk kita semua. Salam profit. Salam profit. Thank you semua.